Akademi Jianan adalah akademi kuno yang terletak di tengah benua. Ribuan tahun lalu, orang-orang paling kuat telah lulus dari sini. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa terkenal di dalam benua sehingga hanya dengan nama besar mereka saja sudah mampu mengguncang sebuah wilayah. Yang paling ditakuti dari akademi tersebut bukan seberapa hebat kekuatan guru-gurunya, tetapi orang-orang kuat yang telah lulus dari akademi ini. Jika suatu hari nanti akademi Jianan berada di ambang kehancuran, tetua akademi hanya tinggal mengumpulkan mereka saja. Dengan itu, akan sulit bagi seseorang untuk membayangkan bagaimana mengerikannya kekuatan mereka. Walaupun jumlah akademi yang lain di benua ini sangat banyak, tetapi reputasi dari akademi Jianan adalah sesuatu yang belum pernah terkalahkan sampai sekarang. Dari sini orang dapat mengetahui betapa kukuhnya peninggalan akademi ini. Akademi yang diselimuti aura yang sudah teruji oleh usia. Di benua ini, banyak sekali orang tanpa memandang ras akan merasa bangga jika diterima di akademi kuno ini. Sayangnya, persyaratan yang sangat keras saat penerimaan murid baru, menyebabkan banyak dari mereka meratapi ketidakmampuan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pohon-pohonnya sangat rimbun, gadis muda yang mengenakan gaun hijau pucat tengah berdiri dengan anggunnya. Ada sabuk berwarna ungu yang diikatkan di pinggangnya yang langsing dan indah, sehingga membentuk lengkungan siluet yang sangat memikat. Dia sedang menghadap kabut putih luas di belakang puncak gunung tersebut. Rambut panjang hitam miliknya yang lembut itu, bergerak di sepanjang bahunya hingga jatuh ke pinggangnya yang kecil. Gadis muda itu berdiri, sambil melipat kedua tangannya. Tubuhnya yang tinggi, seperti teratai hijau yang sedang mekar. Di depannya latar belakang kabut putih samar perlahan mengitarinya, di mana kabut itu tampak seperti dari dunia lain dengan aura yang unik. Gadis seperti ini layaknya seseorang yang dilahirkan oleh kekuatan bumi dan langit, tampak sangat luar biasa sampai-sampai membuat orang lain menjadi terpesona. Suara lonceng yang jelas dan sangat halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang sunyi ini. Jika diperhatikan dengan seksama, ada dua lonceng kecil berwarna hijau tergantung di pinggang ramping gadis berpakaian hijau tersebut. Setelah sekumpulan lonceng itu berbunyi, sebuah bayangan muncul dari satu titik di belakang gadis muda tersebut. Seketika itu, sesosok orang tua muncul. Dia menunduk dengan hormat sambil tersenyum dan berkata, "Nona muda." Gadis muda tersebut perlahan membalikkan badannya, dia adalah Sun Er. "Pak Tua Ling, Anda akhirnya kembali." Wajahnya yang elegan dan sangat halus, tiba-tiba tersenyum. Seketika, bunga-bunga pun memucat. Semua warna yang berada di dalam hutan terkuras dan berkumpul pada tubuhnya, sehingga membuat semua orang yang melihat, sulit untuk memalingkan pandangan mereka. Orang tua itu mengangkat wajahnya sambil menjawab, "Bukankah saya tidak punya pilihan? Sejak Nona Muda telah memberikan tugas, saya pasti akan disalahkan hingga mati oleh Nona Muda bila kembali tanpa menyelesaikan tugas." Orang tua itu ternyata adalah Ling Ying, orang yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dari sekte Misty Cloud. Sun Er tersenyum dengan mulut yang tertutup. Di dalam benaknya, ia mengingat kembali pria muda yang telah membuatnya sangat khawatir. Suaranya yang jelas dan dingin perlahan menjadi lebih lembut. Ia melirik Ling Ying. Warna merah merona pipinya yang menandakan rasa malu seketika muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan pelan, "Pak Tua Ling, bagaimana kabarnya? Nona muda sedang berbicara tentang Tuan Muda Xiao Yan bukan?" Ling Ying menjawab dengan pertanyaan menggoda. Ketika ia melihat warna merah terang di wajah Sun Er menjadi semakin pekat, ia tidak dapat menahan tawanya. Sepertinya hanya anak muda yang dipanggil Xiao Yan itu yang bisa membuat sikap Sun Er yang biasanya masa bodoh seperti sebuah teratai, menjadi seperti gadis biasa. "Sebelum saya pergi, Tuan Muda Xiao Yan tidak mendapatkan masalah. Perjanjian 3 tahun antara dirinya dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya, seperti yang diharapkan." Ling Ying ragu untuk beberapa saat, tapi ia tetap menceritakan semua hal yang telah terjadi saat Xiao Yan pergi ke sekte Misty Cloud dengan sangat terperinci. Tentu saja termasuk tindakan Yun San dan pelarian menggetarkan menghindari kematian yang dialami oleh Xiao Yan. "Untungnya, taktik dari Tuan Muda Xiao Yan jauh melampaui perkiraanku. Walaupun keberadaan Yun San menghancurkan rencananya, Ratu Medusa berada di pihaknya sehingga mengejutkan Yun San sampai dia tidak berani untuk menyerang. Akhirnya, kami keluar dari sekte Misty Cloud dalam keadaan utuh," imbuh Ling Ying dengan segera. "Ratu Medusa, kakak Xiao Yan lumayan hebat. Ia mampu mengumpulkan orang kuat semacam ini." Jari-jari halusnya menarik rambut hitam yang menutup dahinya ke samping.
Yun San, seorang Douzong yang kuat. Keheranan melintasi mata Sun Er. Seketika, ia tertawa pelan dan dengan lembut berkata, Sekte Misty Cloud tetap terdiam dan mengunci diri mereka, tetap berada di dalam kekaisaran Jiama. Sejak Yun Po Tian saat itu, sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengejutkan atau yang luar biasa datang dari sana. Jika ini berlanjut, hanya masalah waktu sebelum mereka tergantikan. Mata cerah dari gadis muda itu terangkat perlahan, apakah kakak Xiaoyan sehat? Saat ia menyebut nama itu, wajah putih halus yang memikat dan sangat indah itu berangsur menjadi berwarna kemerahan, karena perasaan malu. Ling Yin tersenyum dan mengangguk. Ia mengangkat wajahnya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya berarti sangat dalam. Dulu saya tidak begitu mengerti mengapa nona muda melindunginya dengan cara ini. Namun, setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya sedikit mengerti. Pandangan ke depan nona muda cukup baik. Saya rasa bila anak muda itu diberikan cukup waktu, sepertinya bahkan kepala klan pun tidak akan berani dengan mudah menolaknya. Ketika ia mendengar pujian Ling Ying, sebuah lekukan yang sulit untuk dilihat terangkat dari wajah Sun Er. Ia tidak mengetahui berapa banyak pujian yang ia telah dengar. Namun tiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiaoyan, hatinya tanpa sadar akan melompat-lompat seperti gadis kecil. Tapi, harus diketahui juga, waktu yang cukup ini masih di bawah prasyarat. Klan kita terpencar di seluruh benua. Mereka telah melihat cukup banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, mereka yang berhasil dan benar-benar melangkah maju menuju puncak hanya beberapa saja dan dapat dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang yang berada dalam klan hanya melihat untuk masalah saat ini dan tidak mau repot-repot memikirkan potensi di masa depan. Karena seringkali keadaan cepat berubah dan siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi? Ling Ying mengangguk perlahan. Apa yang Sun Er katakan itu memang benar. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang-orang jenius dan berbakat. Sun Er sedikit terdiam. Oleh karena itu, perjalanan yang harus ditempuh kakak Xiaoyan masih panjang. Dia tersenyum manis dan melanjutkan perkataannya, tapi, tidak peduli seberapa lama, aku juga bertekad untuk menunggu hingga ia menjadi seseorang yang benar-benar tangguh saat di puncak. Xiaoyan. Walaupun nona muda bertekad untuk menunggu, bila kamu tidak dapat menjadi orang yang sangat hebat, perjalananmu dan nona muda akan menghadapi lika-liku yang tak terhitung banyaknya. Kau harus tahu bahwa dengan bakat nona muda dan kecantikan dan juga faksi yang ia wakili, sainganmu akan sangat kuat hingga akan membuatmu tertegun. Bahkan bila nona muda melindungimu ketika waktunya tiba, akankah dirimu yang penuh rasa bangga itu mau untuk menanggung rasa malu dan bersembunyi di belakang punggung nona muda? Ling Ying mempertahankan kesunyian saat memandang nona muda yang sangat halus bagaikan peri ini, di bawah terangnya cahaya pagi. Dulu, pemuda itu mampu menggertakkan giginya dan berlatih dengan keras selama 3 tahun dengan memikul penderitaan yang tak ada habisnya hanya karena sebuah pertunangan yang dibatalkan. Semua yang ia ingin capai adalah hanya untuk muncul dengan posisi sebagai orang kuat, di depan wanita yang telah menginjak harga dirinya. Jika seseorang macam ini diminta untuk berlindung di belakang punggung seorang wanita, lalu membiarkannya menonton wanitanya menolong dia untuk menghalangi semua hujan dan angin, kemungkinan hal itu akan membuatnya merasa lebih buruk daripada dibunuh. Sun Er tampaknya tiba-tiba mengingat sesuatu dan bertanya dengan agak penasaran. Pak Tua Ling, berada di tingkatan apa sekarang kekuatan kakak Xiaoyan? Ling Ying tersenyum sambil menjawab. Pada saat aku pergi, kekuatan Tuan Muda Xiaoyan berada di sekitar Dadousi 1 bintang. Mata terang nona muda itu bengkok menjadi bentuk bulan sabit sambil tersenyum dan berkata, dalam waktu 2 tahun, ia menjadi Dadousi dari Dousi biasa. Maju 1 tingkat per tahunnya. Kecepatan ini mungkin setara dengan 5 besar di dalam Akademi Jianan. Sepertinya, latihan yang dilakukan kakak Xiaoyan selama 2 tahun ini cukup berat. Ling Ying membelai jenggotnya dan tersenyum menjawabnya, bagaimana seseorang akan tumbuh bila tidak dilatih? Tuan muda Xiaoyan itu seperti sebuah batu giok bagus yang masih harus dipoles. Saat itu Nalan Yanran memoles abis kemalasan dari kepingan batu giok ini. Latihan yang berat di tahun-tahun berikutnya menyembunyikan sisi tajamnya. Pedang yang hebat harus tertutup di dalam sarungnya dan mata pedangnya harus tersembunyi. Hanya dengan terus seperti ini, seseorang akan mencapai hal-hal yang besar. Nona muda menutupi mulutnya dan tertawa. Matanya diisi dengan senyuman. Pak Tua Ling, mengapa kau memuji kakak Xiaoyan sejauh ini setelah melakukan perjalanan ke kekaisaran Jiama? Dulu, aku jarang melihatmu berkata seperti ini ke orang lain.
Ling Ying tersenyum. Ini hanya karena anak muda itu pantas untuk diberi penilaian. Tidak ada perasaan pribadi yang bercampur di dalamnya. Aku rasa, dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiao Yan akan tiba di Akademi Jianan. Pada saat itu tiba, rasa sakit dari kerinduan nona muda akan dihapuskan. Ujung dari mulut Sun Er menjadi penuh dengan kehangatan dan senyuman lembut. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan sosok pemuda yang kurus perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Timbul kehangatan di dalam hatinya. Cukup lama sebelum Sun Er menunduk dan memperhatikan Ling Ying di depannya. Ia mengambil beberapa langkah kecil dan berjalan maju menuju kaki gunung. Pak Tua Ling, untuk kali ini Anda harus mencari tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan terlebih dahulu. Anda tidak perlu menyelinap ke dalam akademi bila tidak ada masalah yang mendesak. Karena jika orang-orang tua itu mengetahui tentang ini, aku takut kita akan mendapatkan berbagai masalah lagi. Orang-orang tua itu mungkin memberi klan kita reputasi, tapi mereka masih tegas mengenai beberapa aturan. Tentang aturan akademi hanya ada beberapa orang di benua ini yang dapat menyebabkan mereka menyerah. Sun Er perlahan berlalu di antara dedaunan pohon. Namun suaranya masih tetap terdengar di tempat awalnya. Baiklah. Jika ada sesuatu, nona muda hanya harus meniup pipa itu dan saya akan segera datang. Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Ia memutar badannya, berubah menjadi bayangan dan bergabung dengan bayangan sebuah pohon besar. Akhirnya ia perlahan menghilang. Sun Er perlahan berjalan menuruni gunung. Sosoknya yang berwarna hijau samar, membentuk bayangan yang memikat di bawah sinar mentari. Adik Sun Er, kebetulan, apakah kau juga baru turun dari latihanmu di gunung? Suara yang ramah seketika muncul dari sampingnya. Sun Er menghentikan langkah kakinya, mengangkat wajahnya dan melihat. Seorang pemuda tampan mengenakan baju putih tidak begitu jauh dari kaki gunung sedang berdiri tersenyum. Senyuman yang elegan itu dilengkapi dengan kehangatan. Wajah tampan yang ditemani oleh senyum ramahnya dapat mengakibatkan gadis yang bahkan asing pun tanpa sadar akan mengurangi pertahanan mereka. Ya, melihat pemuda yang mengenakan pakaian putih dengan tubuh tinggi dan tegap wajah Sun Er tidak begitu tampak ramah. Dia cukup paham bahwa pemuda ini bukanlah pria yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan hidup, kekuatannya berada di garis paling depan dari Akademi Jianan. Ia menonjol di antara orang-orang hebat yang terpilih dari seluruh negeri dan bahkan merupakan seseorang yang berdiri di antara yang paling hebat pada generasi muda di Akademi Jianan. Jawaban acuh tak acuh Sun Er tidak menyebabkan wajah dari pemuda berjubah putih itu berubah sedikitpun. Ia tertawa pelan dan berjalan ke depan 2 langkah. Dia akan mendekat untuk berbincang, namun Sun Er membuka mulutnya terlebih dahulu sehingga menahan kata-kata pemuda tersebut. Senior Baisan, Sun Er untuk sementara mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat menemanimu mengobrol. Sampai nanti.